Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang Pak. Oke, pada pertemuan kedua ini kita ketemu lagi ya dengan saya Jerry ya, dosen pengampu mata kuliah ini. Ini saya ngajarnya masih sampai pertemuan ke-7 ini. Nanti setelah UTS nanti dengan dosen yang satu lagi dengan Ibu Denis ya. Nah, pada pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, materi kita sesuai dengan kontrak kuliah itu prinsip neraca massa ya. Nah, sama seperti pertemuan pertama, saya masih record. Jadi record ini sebagai video. Nah, nanti saya akan menggunakan tablet ini ya yang bisa saudara lihat nanti di layar ya, di proyektor ya. Itu saya rekam supaya apa tujuannya nanti supaya bisa berulang-ulang gitu. Nah, sebelumnya saya minta semuanya udah presensi ya, sudah presensi kadir karena sekarang presensinya untuk kelas itu di fingerprint di pintu. Nah, nggak menggunakan manual lagi. Sudah semua ya? Sudah Pak. Oke, sudah semua. Saya mulai saja ya dengan pertemuan kedua ini. Jadi pada pertemuan kedua ini nanti mahasiswa targetnya adalah bisa memahami prinsip neraca massa. Jadi yang penting kalian ngerti dulu prinsipnya seperti apa sampai nanti bisa nyusun persamaan ya. Jadi nanti materi kedua ini pasti hukum kekalan massa, persamaan umum neraca massa, ya sistem, aliran itu seperti apa. Nanti ini yang akan saya jelaskan ya. Targetnya selain itu kalian juga bisa nyusun persamaan neraca massa total dan komponen. Ya nanti yang pertemuan selanjutnya baru kita belajar menghitungnya. Nah, di pertemuan kedua ini nanti saya dalam waktu 30 sampai 60 menit nanti akan menjelaskan materi ya. Nanti boleh kalian pada saat saya jelasin materi boleh nanya apapun ya, silakan. Saya tidak membatasi mahasiswa pada waktu tertentu, silakan. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan karena biar apa? Biar fokus pada materi itu, biar nanti tidak terakhir baru nanya. Nanti mahasiswanya jadi lupa ya. Biar kita selesaikan pada saat saya jelasin boleh nanya langsung ya. Nah, bisa saja nanti saya akan nanya ke mahasiswa terkait dengan materi ini gitu. Nah, selain itu saya nanti minta setiap mahasiswa itu bentuk kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Kan di sini jumlah mahasiswanya kan 15 orang ya kelas ini. Nah, nanti saya minta jadi 5 kelompok ya. Paling nggak 5 kelompok. Saya tidak ingin lebih. Nanti kalau lebih pasti ada yang nggak kerja itu pasti ya. Nah, itu minta tolong yang belakang diam, jangan jangan ribut ya, tolong suaranya dikecilin. Oke, di sini selain itu saya juga akan memberikan tugas nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, tugas yang kemarin semuanya sudah kumpul di G Drive ya. Saya harapannya tadi pagi sudah dikumpulin. Sama ini nanti juga dikumpulkan minggu depan tapi paginya maksimal jam 8 pagi ya. Nanti saya bisa mengecek dulu, nanti akan kita bahas di perkuliahan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, ini referensi yang saya gunain untuk pertemuan kedua. Mungkin ada referensi yang sama dengan pertemuan pertama, ada juga referensi yang tidak sama ya. Nah, di pertemuan kedua ini saya sama masih menggunakan dua ebook yang sama, Hima Blue sama Reclitis. Nanti untuk Hima Blue itu nanti di bab 3.
Itu di halaman 101 sampai 119. Nanti bisa kalian buka di sana, bisa pelajari ya. Untuk yang GV Riclitis nanti kalian buka bab 2 halaman 33 sampai 42. Nah, untuk modul saya berikan modul perkuliahan ya, diktat ya. Nanti itu sudah saya berikan berupa e-booknya. Silakan mau dicetak juga boleh. Tapi mohon tidak disebarkan ke luar ya, ini terkait dengan hak cipta kan gitu ya. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari halaman 9 sampai 12 ya. Dan juga saya akan mencontohkan contoh penelitian yang saya lakukan di tahun 2022. Itu jurnal yang telah saya terbitkan, itu nanti jadi referensi ya. Referensi prinsip atau persamaan neraca massa itu seperti apa. Nanti ini akan saya gunain untuk perkuliahan ini. Oke, kita mulai saja ya dengan materi pertama di pertemuan kedua ini. Itu konsep neraca massa ya. Kenapa ini penting ya mahasiswa belajar ini? Karena nanti mahasiswa harus memahami ini dengan baik, karena semua perkuliahan pasti ada neraca massanya. Nah, kalau kalian nggak bisa ya udah, kuliah lain pasti akan lewat gitu. Termasuk nanti kerja penting juga ya, nyampur-nyampur juga di pabrik ya pasti butuh ilmu ini ya gitu, nggak sembarangan nyampur. Berapa sih takanan yang pas, berapa sih laju alir yang pas gitu ya. Pada saat kalian ngontrol di pabrik juga sama. Nanti kan semua lulusan di sini targetnya adalah D3 di sini pasti jadi operator atau technician ya gitu. Nah, makanya ini kuliah yang penting, mohon ini diperhatikan dengan baik gitu ya. Oke, saya ingin jelasin di sini konsep neraca massa. Kita mulai dari hukum kekekalan massa. Sebenarnya massa itu seperti apa sih? Materi itu seperti apa? Ya. Ya, materi itu kan benda ya, benda yang ya mungkin kalian bisa lihat di sekitar, benda ini seperti apa ya. Ya, meja, kursi yang kalian dudukin itu semuanya benda. Nah, di sini konsep kekekalan massa ini, benda ini tidak bisa diciptakan, tapi juga tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk ya. Misalnya contohnya kertas kita bakar, itu berubah bentuk ya, kita bakar hilang ya, tapi dia berubah bentuk jadi abu ya kan gitu. Nah, misalnya besi korosi itu jadi apa? Jadi berkarat ya, berubah bentuknya kan gitu. Nah, saya ingin tanyakan dulu ke kalian, coba kalian bayangin dulu ya, di rumah kalian atau di kampus bebas nih. Sekarang kan kita berada di kampus nih. Silakan ya. Nah, coba saya ingin tanyakan satu persatu ke mahasiswa atau siapa aja boleh jawab ya, bebas. Ada nggak benda atau materi yang dapat dimusnahkan atau diciptakan? Nih, siapa dulu nih yang mau menjawab? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. kalau di rumah itu Pak, saya suka masak air Pak. Ya, terus? Nah, kan kalau masak air kelamaan, tiba-tiba air itu habis gitu Pak, makin menipis. Nah itu benda yang bisa menghilang Pak menurut saya. Itu musnah. Musnah Pak, Kenapa musnah? karena dipancinya udah habis Pak, Berarti hilang. hilang Pak. Nah, mungkin ada yang pendapat lain, silakan. Pak, mau berpendapat yang tadi teman saya kurang tepat Pak, karena mungkin hilang tapi pindah tempat tapi tidak hilang gitu Pak. Kan tadinya bentuk air menjadi oksigen atau udara gitu, udaranya pindah tempat gitu Pak, tidak Ini hilang. yakin jadi oksigen atau jadi apa? Mungkin yang lain silakan kalau ada. Izin berpendapat Pak. Eh, Jawaban dari teman saya itu kurang tepat Pak menurut saya. Menurut saya air tadi itu
menguap itu bukan menghilang, tapi berubah fase menjadi uap air Pak. Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya tidak hilang sebenarnya pada saat kita merebus air. Ini hanya berubah fasa saja. Berarti kan massa itu atau materi air tadi itu tidak hilang, hanya berubah uap. Jadi uap air. Uap air ada di mana? Memang tidak ada di panci lagi, tapi dia tidak hilang. Artinya ada di lingkungan, ya. Artinya berpindah ke tempat, ya, seperti itu. Nah, jadi intinya massa itu nggak bisa kita hilangin, nggak bisa juga kita ciptain, bisa aja berubah bentuk. Tadi yang contohnya kertas tadi, itu kita bakar, hilang, bukan hilang, jadi abu, ada yang jadi CO2 ya, karena kita bakar, seperti itu. Ya, seperti itu prinsipnya, ya. Oke, sebelum ini saya ingin beri kesempatan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi saya nanya, sekarang giliran mahasiswa boleh nanya. Pak izin bertanya Pak. Kan tadi menyinggung juga tentang masa atau neraca masa gitu Pak. Nah, prinsip yang biasa aplikasikan di industri apa aja Pak? Ya, sebenarnya untuk masalah aplikasi ya ini banyak ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Ya. Ya, mungkin kalian belum membayangkan karena ini kan baru semester awal ya. Baru eh, baru-baru kuliah kan gitu ya. Nah, intinya neraca massa ini prinsipnya itu banyak kita manfaatin ya. Contohnya di pabrik, kalian nyampurin tadi yang saya jelasin, campur apa kan kalian harus tahu takarannya berapa. Misalnya ada evaporator berapa yang harus diuapin, sisa kadar airnya berapa, nanti laju alir yang masuk ke suatu alat berapa, kan itu semua dikontrol. Nah, untuk mengontrolnya itu kan kita perlu yang namanya set point, angka berapa yang harus kita masukin ke controller. Nah, itu semua dihitung dengan neraca massa. Makanya saya ingin sebelum bisa menghitung kalian sudah mengerti, benar-benar mengerti tentang konsep neraca massa. Tolong ya yang HP-nya bunyi tolong disimpan. Jadi tidak main HP selama di kuliah, perkuliahan saya, di kelas saya gitu. Seperti itu ya. Terima kasih ya yang sudah disimpan HP-nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya seperti itu. Potensi yang ada di pabrik ya, masalah-masalah itu biasanya kita evaluasi pakai neraca massa ini. Kita analisis gitu. Ya, sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi harapan saya kuliahlah dengan yang baik ya. Kuliah yang baik karena ini penting. Nanti pasti kalian kerja pasti perlu ini ilmu ini. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada persamaan umum neraca massa. Nah, ada laju massa yang masuk ke dalam sistem kurangi laju massa yang keluar dari sistem tambah laju massa yang tergenerasi sama dengan laju massa yang terakumulasi. Nah, ini kok tiba-tiba seperti ini? Ini dari mana? Ya. Nah, kok tiba-tiba kekalahan massa kok tiba-tiba seperti ini? Oke, ini yang akan saya jelaskan. Jadi gini, ini ada suatu sistem ya. Sistem ya, di mana ada massa yang masuk ke sistem. Ini ada massa keluar. Ini ada massa keluar ya. Jadi seperti ini prinsipnya. Nah, sistem ini bisa berupa nantinya di pabrik itu peralatan ya. Peralatan maksudnya peralatan yang dalam suatu sistem kesatuan itu kita sebut sistem. Jadi satu kesatuan peralatan kita. Nah, jadi ada massa atau aliran yang masuk ke sistem tadi, ada yang keluar. Nah, pada saat masuk tentu ada yang
tertinggal di sini. Inilah yang kita sebut dengan akumulasi, ya. Nah, sederhananya seperti ini. Ini kalian punya ember ya. Punya ember di rumah. Nanti ini ada aliran masuk di sini, ini ada yang keluar seperti ini. Nah, kalian isi air, pompa air ya ke ember ini. Ternyata air ini terisi seperti ini. Ini ada airnya. Nah, air yang ada di dalam ember ini, inilah yang kita sebut dengan akumulasi massa. Nah, sedangkan yang masuk ke sini itu kita sebut laju massa yang masuk ke sistem. Sedangkan yang keluar ke sini adalah laju massa yang keluar dari sistem. Nah, bagaimana dengan laju massa yang tergenerasi ya? Yang tergenerasi ini kalau prinsipnya ada reaksi, di mana kalau reaktan itu akan nanti bernilai positif ya, plus ya, karena mohon maaf. Kalau reaktan nanti akan bernilai negatif karena dia terkonsumsi ya, nggak tergenerasi. Kalau yang tergenerasi adalah yang menjadi produk, dia akan plus nilainya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem yang sistem peralatan ya, maksudnya di sini. Nah, pada saat kondisi steady state ya, steady state ini akumulasi massanya, laju akumulasi massanya ini sama dengan 0 karena di sini tidak berubah ya, tidak berubah, tetap. Kalau tidak ada perubahan kan berarti delta volumenya akan sama dengan 0, berarti ini akan sama dengan 0. Nah, kalau peralatan kita bukan reaktor, tidak ada reaksi kimia, berarti laju generasi massanya pasti 0. Nah, kalau tanpa reaksi kimia, berarti persamaan kita akan sama dengan laju massa masuk ke sistem dikurangi laju massa keluar dari sistem sama dengan 0. Artinya apa? Laju massa yang masuk ke sistem akan sama dengan laju massa yang keluar dari sistem ya. Nah, ini pada saat kondisi di mana steady state dan tidak ada terjadi reaksi kimia. Nah, persamaannya akan menjadi laju massa yang masuk ke sistem sama dengan laju massa yang keluar dari sistem. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin saya beri kesempatan mahasiswa untuk tanya, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan study state nih Pak. Itu study state itu seperti apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus. Tadi saya kelupaan jelasin steady state itu apa, tapi saya sedikit menyinggung ya. Nah, jadi gini, tadi ini saya asumsikan tadi ada ember ya, ember kalian isi air ya. Ini masuk ke sini sistem. Ini kan ada air ya. Pada saat waktunya pertama ini, katakanlah pertama ini misalnya volumenya 10 liter. Pada saat waktunya 10 menit masih tetap 10 liter volumenya. Nah, ini kita sebut steady state. Kenapa? Karena dia tidak berubah terhadap waktu. Ya. Jadi gini, delta volumenya itu 0 terhadap delta T tertentu ya. Berarti delta V per delta T itu adalah 0. Inilah kita sebut steady state. Volumenya, akumulasi volumenya yang steady state. Tapi steady state tidak terbatas hanya itu. Bisa saja steady state-nya, flow rate-nya yang steady state, temperaturnya yang steady state ya, tekanannya yang steady state. Tidak terjadi perubahan, stabil dalam kondisi waktu tertentu.
Itu yang kita sebut steady state ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada. Pak, izin bertanya Pak. Kenapa sih Pak neraca massa ini tuh penting, apalagi di pabrik kimia Pak? Ya tadi ya, seperti pertanyaan teman yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa nanti kalian bekerja di pabrik kimia, kalau setelah lulus ya, mungkin 2 tahun lagi kalian lulus, ya mudah-mudahan tepat waktu ya studinya. Nanti lulus pasti nanti kalau ada atasannya, oh nyuruh ini tolong ya kontrol ini di DCS-nya kontrol nih temperaturnya sekian, flow rate-nya sekian. Nah, itu data dari mana? Dari desain, dari hasil troubleshoot. Ya, biasanya kita hitung neraca massanya seperti itu. Atau kalian pencampuran di tangki, nyampur buat larutan. Ya kalau di laboratorium mungkin gampang ya kalian buat larutan. Oh, nyampur sekian batch gitu. Nah, tapi di sini ya pabrik itu continue. Nah, sama satu lagi saya kelupaan belum jelasin. Mungkin yang di pertemuan sebelumnya ya. Maaf, yang di pertemuan sebelumnya udah saya jelasin tentang sistem batch. Continue itu seperti apa. Nah, pabrik itu pasti rata-rata continue gitu ya. Nggak ada yang batch yang secara setahap selesai, enggak. Oke, itu yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Seperti apa prinsip continue dan batch gitu. Oke, seperti itu ya kira-kira pentingnya neraca massa. Oke, saya lanjut aja biar tidak mengurangi waktu. Nah, setelah kita tahu persamaan neraca massa umum, kita bisa menyusun neraca massa sesuai dengan prinsip tadi ya. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan atau menghitung komposisi, menghitung laju alir, menghitung apapun yang berkaitan dengan massa. Nah, di sini saya ada contohnya. Proses pencampuran dua larutan sejenis yang berbeda laju alir ya. Ini kita campur di tangki pencampuran, tapi aliran masuk yang pertama 100 kg per jam dan aliran B-nya adalah 200. Nah, aliran yang keluar dari tangki berapa? Nah, ini yang kita disuruh menghitung. Nah, ini ada tangki ya, sama ya tadi ya. Ini ada tangki. Mohon maaf nih, saya gambarnya agak sedikit jelek dan tulisan saya ini. Nah, ini ada yang nyampur, ada aliran A, ada aliran B. Nah, ini ada keluar tangki seperti ini. Ini lajunya 100 kg per jam. Ini 200 kg per jam. Nah, ini berapa lajunya? Nah, jadi tadi persamaan umum neraca massa yang steady state dan tanpa reaksi kimia adalah laju massa masuk sama dengan laju massa yang keluar dari sistem ya. Nah, berarti ini alirannya kita sebut A, ini alirannya kita sebut B, dan yang keluar kita sebut apa? Asumsinya C saja, biar lebih gampang ya. Berarti yang masuk yang apa? Aliran A sama B. Berarti A ditambah B sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah hanya C saja. Berarti A-nya adalah 100 kg per jam ditambah B-nya adalah 200 kg per jam, itu sama dengan C. Berarti laju alir C adalah 300 kg per jam. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, perhitungannya gampang. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini bagaimana kita bisa menghitung neraca massa total dan komponen. Nah, komponen ini nanti tujuannya adalah kita bisa menghitung
komposisi lebih jelas ya. Jadi tujuannya untuk menghitung komposisi. Nah, kalau yang total tadi kan bisa secara aliran totalnya berapa. Nah, kalau ini per komponennya yang akan kita hitung. Nah, seperti ini misalnya saya buat dulu gambar sistemnya. Ini ada CPO yang mengandung kadar air 4,8% dan dikeringkan dalam evaporator vakum sehingga mendapatkan kadar air minyak sebesar 0,1% ya. Tentukan basis perhitungan, neraca massa total, neraca massa komponen. Nah, gitu kita disuruh buat persamaannya dan basis perhitungannya. Oke, saya buat dulu ini sistem ya. Ini ada CPO masuk, ada air ya. Pasti ini 95,2%, pasti ini 4,8%. Masuk ke sistem, tentu ada air yang menguap ya. Ini keluar dari sistem, ada CPO, ada air. Nah, tapi air yang di sini udah nguap sebagian, tinggal 0,1%. Nah, sisa di sini pasti 99,9% ya. Nah, karena air ini murni, berarti ini adalah 100%. Berarti saya asumsi ini aliran 1, ini aliran 2, ini aliran 3 ya. Nah, kita tentukan dulu basis. Basis di sini adalah kita pilih kapasitas produksi atau kapasitas bahan baku, bebas mau bahan baku atau produksi dari salah satu aliran. Supaya apa? Supaya mempermudah kita perhitungan. Nah, di sini saya asumsi basisnya adalah 1000 kg per jam lah ya. Itu untuk aliran 1, F1 ya. Jadi F1-nya adalah sama dengan 1000 kg per jam. Nah, langkah selanjutnya kita buat dulu neraca massa total ya. Berarti ini ada aliran yang masuk hanya aliran 1, itu sama dengan yang keluar. Keluar ada aliran 2, yang ini sama aliran 3 ya. Berarti F2 plus F3. F1-nya adalah 1000 kg per jam sama dengan F2 plus F3. Nah, ini yang persamaan 1. Kita udah dapat persamaan neraca totalnya. Neraca massa total. Sekarang neraca massa komponennya. Nah, karena di sini komponennya ada 2, berarti nanti kita cari satu persatu komponennya. Yang pertama saya cari dulu yang CPO ya. Berarti yang masuk apa? Nah, di komponen ini yang masuk ada CPO. Ini ada persentasenya 92,2. Berarti kita kalikan fraksi mol aliran 1 yang CPO kali aliran 1 ya. Ada yang keluar masuk, nggak ada, keluar sama dengan di aliran 2 tidak ada CPO atau ada? Mungkin ada CPO nggak? Saya nanya dulu. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Berarti kita lewatin, kita lanjut ke aliran 2. Berarti fraksi mol aliran 3 ya, maaf, aliran 3 CPO kali F3. Nah, berarti ini CPO-nya 0,952. Karena 95,2% itu sama dengan 0,952 kali 1000 kg per jam sama dengan fraksi yang 3 CPO 0,99 F3. Nah, berarti ini nanti dapat persamaan 2. Nah, sedangkan kita cari komponen yang air. Nah, air, semua aliran pasti ada air ya. Berarti fraksi mol 1 air kali F1 sama dengan, udah gak ada lagi yang masuk, berarti yang keluar. Berarti F2. Kenapa F2? Tidak ada kali fraksi mol, karena ini 100% air. Jadi ini sama aja dengan 1 kali F2 sama dengan F2.
ditambah dengan 0,1% itu sama dengan 0,0001 F3 ya. Saya langsung aja, atau saya hapus dulu deh biar gampang. Sebelum kita ke sini ya. Oke. Ini berat 3 kali F3 ya. Berarti ini F1-nya berapa? Untuk airnya 0,048 F kali 1000 sama dengan F2-nya kita nggak tahu aliran F2-nya, ditambah 0,001 F3 ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 3. Nah, ketiga persamaan ini nanti kita bisa selesaikan dengan persamaan linear ya atau matrik pakai eliminasi atau substitusi. Nanti dapatkan komposisi sama laju alirnya. Nah, seperti itu caranya. Ya. Nah, ini nanti juga harapan saya saudara pelajari. Ini ada di jurnal saya. Saya buat model ya penelitian waktu itu tahun 2002, sekitar 2022 ya. Saya penelitian. Ini saya lakukan model kolom destilasi. Ini ada satu kolom ya, bagian kolom. Itu ada cairan yang keluar masuk. Saya buat neraca masanya. Nanti saudara bisa pelajari cara membuat persamaan neraca masanya seperti apa. Nah, ini saya buatnya seperti ini modelnya ya. Ada cairan yang masuk dari kolom di atasnya. Ini ada uap yang keluar dari kolom, maksudnya di tahap itu. Nah, ini ada cairan yang keluar dari tahap ini ke bawahnya, dan ini ada uap yang masuk dari tahap sebelumnya. Nah, ini nanti saya buat neraca masanya. Nah, itu saya buat modelnya karena saya susun model penelitiannya pakai neraca massa. Ini kebetulan ya di kuliah ini. Jadi saya mencontohkan ke mahasiswa seperti apa sih nyusun persamaan neraca massanya. Nanti kalian saya kasih jurnalnya ya sebagai referensi gitu. Oke, sebelum mulai tugas mandiri, saya ingin kalian bagi kelompok sendiri ya, 3 mahasiswa. Nanti ketua kelas yang bagiin 3 ya, sesuai dengan yang awal saya jelaskan. Saya beri waktu 1 jam ya. Teman yang tidak bisa nanti ngajarin yang bisa ya. Saya tidak ingin semuanya maksudnya gini, tidak ada yang tidak bisa, semuanya harus bisa di kelas saya. Jadi teman yang sudah bisa ngajarin yang belum bisa. Nah, itu dibagi rata ya. Nah, oke, sebelum kita mulai penugasan, saya ingin tanya dulu satu persatu mahasiswa ya. Oke, mungkin yang paling belakang saya ingin tanya ya. Steady state itu seperti apa? Tadi yang telah saya jelaskan. Coba mungkin bisa dijawab. Izin menjawab Pak. Untuk steady state itu di mana suatu reaksi atau reaksi itu tetap atau stabil atau konstan dalam satuan waktu. Oke, mungkin ada yang lain lebih lengkap atau rinci, silakan. Yang belakang pojok kanan, yang kanan belakang, silakan. Izin menjawab Pak. Terkait cerita tadi yang dijelaskan Bapak, itu tidak ada perubahan Pak dari volumenya, tekanan dan temperatur Pak. Jadi tidak adanya reaksi seperti itu Pak. Tidak berubah terhadap apa? Volume, tekanan dan temperatur Pak. Tidak berubah terhadap apa? Waktunya Pak. Oke, seperti itu ya. Oke, ingin saya tanyakan lagi, basis itu apa? Basis perhitungan.
Silakan. Yang ini yang tengah nih, belakang, yang tengah ini. Saya mau yang tengah. Ya. Dari tadi ini ngantuk terus ini. Karena siang pasti ngantuk. Ini udah jam 2 lewat masalahnya. Eh, dasar izin menjawab Pak. Kalau basis perhitungan itu berarti dasar atau landasan untuk melakukan perhitungan Pak. Kayak ada bagian dasarnya Pak. Jadi basis perhitungan ini bisa nggak kita ambil dari salah satu aliran? Bisa Pak. Oke, jelas ya. Oke Pak. Nah, jadi silakan nanti saya minta, saya akan berikan soal. Saya udah nyiapin sekitar 20 soal. Ya mungkin satu kelompok ada yang dapat 4 soal, ada yang 3, 4 sampai 5 lah ya. Silakan nanti saya akan acak untuk kalian kerjakan selama 1 jam ya di perkuliahan ini. Silakan, ini tujuannya apa? Saya ingin kalian kolaborasi. Nanti akan saya nilai eh, kerjasama kalian seperti apa, ngajarin temannya ya. Kalau ada satu yang tidak bisa, saya akan beri punishment, nilainya saya kurangi. Saya pengennya dalam satu kelompok bisa semuanya ya. Ya yang bisa ngajarin yang tidak bisa, saya ingin tanggung jawabnya gitu ya. Nah oke, silakan bagi. Nah ini yang di layar saya ini kan ada tugas mandiri, silakan ini dikerjakan di rumah masing-masing individu. Nanti dikumpulkan minggu depan jam 8 pagi, sudah ada di G Drive. Untuk linknya saya share di grup, silakan nanti mahasiswa saya share di grup angkatannya ya. Silakan ya, itu silakan kalian kirimkan ya. Silakan kalian boleh tulis tangan di double folio atau HPS, nanti dicukupkan scanner kalian kirim. Jangan lupa ditulis nama dan mahasiswa ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya nanti 60 menit kemudian saya minta nanti ada yang mengerjakan di depan. Saya akan acak kelompoknya. Saya akan pilih 3 kelompok dari 5 dan sekitar 10 orang, sekitar 5 orang yang akan maju nanti kerjain ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi, selamat bekerja, terima kasih, selamat siang. Nanti saya akan coba keliling ya, keliling di kelas. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan boleh tanyakan ke saya langsung. Oke, silakan, selamat bekerja, terima kasih. Terima kasih Pak. Terus, Pak.